Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khataliman azzanillah wa yakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar Bapak yang mulia semua bagaimana? Alhamdulillah, baik semua ya. Baik, ba'da bersyukur atas nikmat Allah ini, seperti biasa mari kita bacakan juga salawat dan salam untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya, yang kita lanjut dengan membaca doa untuk belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak yang mulia, kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tadhhib yang merupakan syarah dalil dari matan Ghaya wa Taqrib yang tulis oleh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada Kitabus Shalah ya Pak ya, kitab yang menerangkan tentang salat dan insya Allah tentang syarat-syarat wajibnya salat ya. Kita juga sudah selesaikan pembacaannya, dan sekarang kita akan memasuki sunnah ya, salat-salat yang disunnahkan. Baik, qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin. Wassalawatul masnunatu khamsun, dan salat yang disunnahkan itu ada 5 ya. Yang dimaksud disunnahkan di sini diterangkan ya, maksudnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah muakkad ta'kidu zaidan an ghairiha, yang ditekankan untuk ditambahkan ya dari selainnya. Jadi sunnah yang dimaksud ini adalah sunnah muakkad yang ditekankan daripada sholat yang lain. Nah, itu disebutkan ada 5 ya. Apa saja itu? Al-Aidaini, yakni 2 hari raya. Salat yang pertama yang ditekankan untuk dikerjakan ya, jangan sampai ditinggalkan kalau bisa gitu ya. Jadi pokoknya jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama adalah Aidani, yakni salat 2 hari raya. Wal kusufani, dan yang kedua adalah salat 2 kusuf, yakni 2 gerhana ya. Wal istisqa'u, dan yakni salat istisqa, yakni salat meminta hujan. Berarti ada 5, 2 hari raya, 2 salat kusuf, dan 1 salat istisqa ya. Wassunanut tabi'atu lil faraidi 17 rak'atan, dan sunnah yang mengikuti bagi salat fardu itu ada 17 rakaat. Salat yang mengikuti salat fardu berarti nawafil. Yang tadi salat yang selain nawafil. Nah, salat yang mengikuti salat fardu itu ada 17 rakaat. Rak'atul fajri, yang pertama adalah 2 rakaat salat fajar. Ya, 2 rakaat salat fajar, yakni qabliyah,
subuh, bahasanya begitu ya Pak ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata beliau, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahidan minhu ala rak'atail fajri, ya. Kata beliau Ibunda Aisyah menyampaikan, tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan atas sesuatu yang bersifat nawafil lebih dari 2 rakaat salat fajar, ya. Jadi an-nawafil jam'u nafilah, ya. Wa huwa ma zada 'anil fardhi. Yang disebut nawafil ini adalah jamak dari nafilah, dan itu apa yang ditambahkan dari salat fardu. Yang ini sangat ditekankan. Jadi salat fajar 2 rakaat. Berikutnya wa arba'un qabla dhuhri, yakni 4 rakaat salat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti qabla zuhur itu ada 4 rakaat. Disebutkan di sini. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya. Ba'da zuhur 2 rakaat. Disebutkan ada keterangan riwayat dari Imam Bukhari, ya, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau la yada arba'an qabla dhuhri, beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini, dan 2 rakaat qablal ghadati ay salatul fajr, dan 2 rakaat sebelum pagi, maksudnya salat fajar tadi. Riwayat Imam Muslim menyebutkan kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an, adalah beliau salat di rumah beliau, di rumah Nabi itu 4 rakaat sebelum zuhur. Tsumma yakhruju, lalu beliau keluar, fayusalli bin nas, maka beliau pun salat bersama manusia, salat zuhur. Tsumma yadkhulu, lalu masuk lagi ke dalam rumah, fayusalli rak'ataini, maka beliau salat 2 rakaat. Jadi ini cara pelaksanaan salatnya begitu, Pak. Di mana salatnya Rasulullah mengerjakan salat sunnahnya di rumah. Jadi sebenarnya memang kalau salat sunnah itu afdal dikerjakan di rumah. Kalau salat fardu bagi laki-laki ya di masjid atau di tempat dikumandangkan azan, ya. Jadi kalau salat sunnah ya di rumah. Wa yazidu rak'ataini aidan ba'daha, dan beliau menambahkan 2 rakaat juga setelahnya. Sebagaimana lima rawahul khamsah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam yang 5, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat, berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man shalla 4 raka'atin, barang siapa yang dia salat 4 rakaat, 4 raka'atin qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Gitu, Pak. Wal jumu'atu kadzuhri fima marra, dan Jumat itu sebagaimana di dalam zuhur, ya. Liannaha badalun anha, karena dia merupakan pengganti dari nya Jumat, ya. Walamma rawa Muslimun, dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ah, kalau salah seorang kalian melaksanakan salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka salat setelahnya 4 rakaat. Disebutkan juga riwayat Imam Tirmidzi dari bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an, beliau salat sebelum Jumat itu 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelahnya juga 4 rakaat.
Ya. Wa dhahiru annahu tauqifun, ya. Ai alamahu apa? Ai maksudnya adalah alimahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat Imam Tirmidzi. Jadi apa yang mulia memang disebutkan di dalam matan Abu Syuja, salat sebelum zuhur 4 rakaat, ya. Kemudian salat setelah zuhur 2 rakaat, ya. Namun di dalam At-Tadhib, yakni penjelasan matan dari Abu Syuja itu ada keterangan, beliau menyampaikan dalil bahwasanya setelah zuhur juga bisa mengerjakan sebanyak 4 rakaat. Ya. Di teknis pelaksanaannya tadi diterangkan. Jadi dengan cara melaksanakan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, 2 rakaat salam gitu ya. Itu berapa rakaat tadi udah? 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau dalam matan Abu Syuja, berarti udah berapa ini? 8, ya. Wa arba'un qabla al-'asr. Dan kemudian kan tadi ada 17, ya. Berikutnya berapa? 4 rakaat sebelum asar. Mana dalilnya disebutkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menghasankan hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Wa yusalliha rak'ataini, dan dia melaksanakan salat tersebut 2 rakaat, 2 rakaat. Caranya begitu. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan juga di dalam hadis nomor 449, ya. Dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin, yakni salat melaksanakan salat sebelum asar 4 rakaat, ya. Yafsilu bainahunna bitaslim, yang mana beliau memisah di antara 4 rakaat itu dengan salam, ya. Jadi memisahkan yang 4 rakaat itu dengan salam, artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Cara pelaksanaan begitu. Berikutnya wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berarti udah berapa, Pak? 14 berarti, ya. 2 rakaat setelah maghrib. Dalilnya dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ya, berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, yakni 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan melaksanakan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya fi baitihi di rumahnya. Wa raka'ataini, ya. Ini qabla sepertinya, ini kurang banyak. Qabla salatis subuh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la yadkhula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ya. Inilah yang kemudian disebutkan sebagai salat yang muakkad, ya. Wa hadhihi rak'atul, ya,
al-ashru al-madhkuratu fi hadhil hadits akidun min ghairiha. Dan 10 ini yang disebutkan dalam hadis itu ditekankan dari yang lain. Ya. Wa dalla ala, dan ini menunjukkan atas sunnahnya daripada yang selainnya, ma dzakara minal adillati, apa yang disebutkan dari dalil-dalil yang lain. Gitu, Pak. Jadi ini keterangan yang menunjukkan tentang salat ba'da maghrib itu ditekankan daripada yang lain. Jadi yang sebutkan Ibnu Umar itu disebutkan sebagai salat muakkad, salat yang ditekankan dalam salat nawafil. Apa aja tuh? Tadi menyebutkan ada 10 di sini, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 10. Itu yang disebutkan sebagai muakkad. Ya. Dan diriwayatkan juga di dalam yang lainnya itu sebelum zuhur tadi ada 4 rakaat. Berarti ada perbedaan 2 rakaat. Yang satu menjelaskan 10, yang satu menjelaskan 12. 12-nya 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, tadi yang disebut sebelum asar bagaimana? Sebelum asar ada sholat sunnah tapi tidak disebutkan sebagai muakkad, ditekankan gitu untuk dikerjakan. Ada sholat sebelum asar, ada. Ya. Sholat nawafil sebelum asar boleh, bahkan 4 rakaat. Nah. Kemudian, nah ini juga ada keterangan, wa yustahabbu wa yusalli rak'ataini khafifataini qabla salatil maghrib, dan juga disunnahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Qala, dia berkata, kunna bil Madinati, kami di kota Madinah. Fa idza adzana al muadzinu, ya, ketika telah mengumandangkan seruan adzan sang muadzin itu, li salatil maghribi, untuk melaksanakan salat maghrib, ibtadaru as-sawari, ya. Fayarka'una rak'ataini. Mereka melaksanakan salat 2 rakaat. Hatta sampai kemudian innal ghariba liyadkhulal masjid, ya. Fayahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusalliyahuma. Jadi ketika salat maghrib dikumandangkan adzannya, maka para sahabat itu mereka melaksanakan salat sunnah 2 rakaat gitu, sampai kemudian salat ditegakkan. Demikian juga di sini disebutkan wa istahabbu aidan, disunahkan juga, disenangi juga, an yusalli rak'ataini khafifataini qabla salatil isya, untuk melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan sebelum salat isya, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mufaddal radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina, ya, kulli adzanaini salatun, di antara setiap 2 seruan adzan itu, maksudnya adzan dan iqamah, itu ada salat, ya. Baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 seruan adzan itu ada salat. Tsumma qala fi tsalitsati, kemudian beliau bersabda, liman syaa, bagi mereka yang mau. Artinya penyebutan liman syaa, bagi mereka yang mau, itu menunjukkan tidak ditekankan, tapi boleh dikerjakan, boleh. Gitu, ya. Dalilnya, kalau di sini disebut, sebenarnya dari sisi teks hadis itu tidak menyebutkan secara khusus qobliyah isya-nya. Tapi hadis secara umum di antara 2 adzan, maksudnya apa? 2 adzan itu al-adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi setiap setelah adzan itu ada salat, gitu Pak. Salat sunnah yang ringan 2 rakaat,
Sehingga sebagian ulama menyebutkan ketika sholat isya itu tidak disebutkan sebagai qobliyah isya, tapi sholat setelah adzan gitu. Sholat setelah adzan. Itu tadi udah berapa? Udah 14 ya, kan tadi 10, 14, 12. Nah, jadi udah 14 tadi disebutkan. Berikut yang terakhir wa thalathun ba'dal isya. Nah, ini disebutkan 3 rakaat setelah isya. Ya, maksudnya apa? Yutiru biwahidatin min hunna, yakni ditambah jadi 2 rakaat ba'da isya itu yang muakkad ditambah 1 rakaat setelahnya yang disebut sebagai witir, gitu Pak. Jadi berdasarkan hadis Nabi, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, as-sabiq, ya sabiqu yang terdahulu, ya. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim, ya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru, witir itu rakaatun. Ya, al-witru, witir itu adalah 1 rakaat min akhiril lail, dari akhir malam. Ya. Di sini disebutkan wa hadza aqallul witri, dan ini merupakan sedikit-dikitnya witir. Ya. Wa awsatuhu 3 rakaatin, dan yang setengahnya apa namanya? Yang middle, yang medium itu adalah 3 rakaat. Wa aktsaruhu, dan yang terbanyak ihda asyarata rakaatin, yakni 11 rakaat. Jadi salat witir itu setidaknya atau seminimal-minimalnya itu berapa rakaat? 1 rakaat. Yang middle, medium itu berapa? 3. Yang maksimal 11. Jangan nambah lagi, pokoknya maksimal 11 itu ya. Nah, itu disebutkan total semua ada 17 rakaat. Gitu kan. Jadi maksudnya kok ganjil 17, 1 witir minimal itu. Gitu kan. Baik, sebelum masuk ke subbab baru, ya, saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau nggak ada ya nanti saya lanjutkan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya. Boleh beberapa pertanyaan? Boleh. Yang ini dulu pertama ini, Ya. berkaitan dengan sholat sunnah ini, kita biasanya nih umumnya di kita ini kan antara azan dan sholat waktunya itu sangat singkat. Ya sekitar 5 menit. Sedangkan kita diajarkan juga sholat terus nah itu yang saya karena waktunya sempit, kita sebenarnya kan ingin melakukan itu semua. Nah itu kalau kita niatnya digabung sekali bisa kadang-kadangnya waktunya yang sempit. Ya, gitu. Boleh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi faktanya di beberapa tempat yang namanya jarak antara adzan dan iqamat memang seperti yang tadi disebutkan. Ya, 5 menit sudah qomat. Bagaimana sementara kita baru masuk ke dalam masjid, baru aja wudhu tadi, karena dari rumah mungkin belum wudhu, nyampe di sini wudhu, masuk masjid. Sementara kita tahu ada sholat sunnah setelah wudhu, bisa 2 rakaat setelah wudhu kita dikerjakan. Masuk masjid juga begitu. Sholat sunnah tahiyat masjid. Dan ini misalnya zuhur, mau sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Sementara 5 menit kagak cukup. Bagaimana bisakah digabung? Jadi apa yang mulia? Karena ini adalah sholat sunnah. Ya memang sebenarnya kalau kita bicara tadi sholat sunnah yang disebutkan, ya yang ditekankan itu adalah sholat qabliyah zuhur tadi kan, sebelum zuhur. Maka
kita sebenarnya dengan sholat 2 rakaat sebelum zuhur tadi, semua itu sudah tercakup. Ya, kita baru saja wudhu. Ya, sholat ba'da wudhu kan sebenarnya nggak ada secara khusus. Artinya ya bebas aja. Kita pokoknya sholat setelah wudhu. Entah sholatnya itu qabla zuhur, qabla itu masuk. Demikian juga tentang sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu tidak ada sebenarnya penyebutan dari Nabi sholat tahiyat masjid kan nggak ada, gitu. Tapi hanya Rasulullah menekankan dalam satu riwayat, ya, idza ahadukumul masjidah, kalau salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, ya, falyarka raka'ataini min ghairil fardhu, maka salatlah 2 rakaat dari selain salat fardu au kama qala. Jadi sebenarnya ya salat selain salat fardu, berarti salat qabla zuhur udah mencukupi, gitu. Jadi salat satu salat itu udah mencakup 3 salat tadi udah bisa, gitu ya. Sudah bisa. Tapi kalau misalnya ternyata panjang di musola satu tempat, kita pas di situ nunggu imam, ya. Terus gimana? Kita mau sholat lagi ya boleh aja. Sholat, melaksanakan sholat sampai menunggu imam juga boleh aja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita sholat jamaah, katakan sholat zuhur, asar yang sir, kita ikut imam dari awal dulu, ya. Kita baca dulu iftitah, terus baru Fatihah. Sementara imam, ya pokoknya kita belum selesai Fatihah, imam sudah rukuk. Itu kalau kita menyelesaikan Fatihah, kan itu lebih wajib. Nah, sementara kita ketinggalan imam lupa atau keburu sendiri, itu gimana? Kita ngikutin imam rukuk dengan tidak menyelesaikan Fatihahnya, kita menyelesaikan Fatihahnya tapi kita ketinggalan. Berarti kan kita ketinggalan 1 rakaat. Kalau yang pengetahuan saya, kalau imam sudah berdiri dari rukuk kan kita sudah tertinggal. Iya, baik. Jadi pertanyaan tentang menjadi makmum masbuk di sholat dari awal. Oh, kita sholat dari awal, Ya, ikut sebenarnya takbirnya bareng imam, katakan begitu. Ya. Tapi sholat saat itu mungkin imamnya super cepat gitu ya. Kita zuhur kita nggak tahu ambil baca kita dulu atau langsung. Oh, tiba-tiba si imam ruku gitu kan. Sementara kita normal-normal aja sementara kan bacanya ya habis istiftah kita baca ta'awud, setelahnya baru Fatihah. Baru Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar gitu ya. Oh, imamnya canggih ya, super cepat ya. Padahal di rakaat 1 2 itu kan ada surah yang disunahkan untuk dibaca setelah Fatihah gitu kan. Sebenarnya imam nggak cuma Fatihah bacanya, tapi ada surah juga. Tapi ya qadarullah kita mendapati imam sholatnya super cepat. Kita baru di Maliki Yaumiddin imam ruku. Bagaimana? Ya, pilihannya bisa menyelesaikan sholat itu karena kita ikut dari depan ya. Atau kita bisa mengikuti rukunya imam juga boleh ya. Kalau mau pertengahan ya ketika imam Allahu Akbar ya langsung kita percepat Fatihah kita gitu kan. Kalau memang keadaannya demikian ya Fatihahnya ya disambung akhirnya, walaupun sunnahnya dalam salat itu membaca Fatihah adalah terputus ya. Setiap ayat berhenti kan itu. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, berhenti, tidak disambung dalam salat. Tapi karena keadaannya begitu, Malik Yaumiddin, Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Selesai yang satu mafat sisanya, langsung join sama imam. Ya. Ekstrimnya gini, pokoknya imam super cepat ya.
Bahkan padahal kita ngikut dari awal ya takbirnya, kita ketinggalan imam, ekstrimnya super cepat sang imam. Begitu Allahu Akbar, naik lagi Allahu Akbar ya. Maka batasan yang membatalkan sholat itu ketika kita tertinggal 2 rukun sholat. Ya. Ketika 2 rukun tertinggal, misalnya imam ruku, Allahu Akbar, kita memilih tetap menyelesaikan Fatihah dengan dalil yang disebutkan, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Kata Nabi kan disebutkan, la sholat liman la sholat, tidak ada sholat liman bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak membaca Fatihah Kitab. Anda pegang itu hadis, imam ruku kemudian cepat, maka saat imam bangun ruku itu tidak tertinggal 2, masih 1 kan gitu. Sah masih. Tapi kalau imam turun sujud, tinggalan sengaja tetap berdiri, batal sholat kita. Tapi kalau sekedar imam tidak, kita masih menyelesaikan itu, ya tidak batal ya, karena masih berapa? 1 rukun yang ketinggalan kan gitu ya. Makanya begitu sami Allahu liman hamidah, udah selesai. Ya. Kalau kondisinya kemudian dia khawatirkan ini turun lagi ya langsung kita rukuk, sebenarnya nggak apa-apa. Karena makmum itu bacaannya, ya bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi apa yang menjadi rukun, ya bacaan Fatihah rukun bagi makmum, bacaan ya, tapi bukan gerakan. Rukun itu dalam posisi makmum, kondisinya itu bisa menjadi sesuatu yang ditekankan saja, berubah menjadi sesuatu yang ditekankan untuk bacaan itu bagi makmum ya. Artinya ekstrimnya gini, kalau seandainya makmum tuh nggak baca apa-apa ya, cuma bisanya baca subhanallah gitu kan, itu dia baru belajar masuk Islam misalnya, ya sah asal ngikutin imam gerakannya ya. Bisa dipahami ya, wallahu a'lam. Tapi kondisinya saya kira itu wallahu a'lam, saya tidak pernah mendapati tapi ya kondisi begitu ya. Kita ikut sholat dari depan ya, ketinggalan di Fatihah itu banyak, itu paling sedikit, paling di ayat terakhir mungkin ya. Tapi kok banyak, ini juga belum pernah saya jumpai gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau rakaat misalnya ketiga, keempat bisa jadi kalau imam sepercepat, ya udah ikut imam aja udah pokoknya Pak. Karena kenapa ikut imam? Karena hadis Nabi menjelaskan ju'ilal imamu liutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti, gitu aja. Ya. Kok imam cepet banget, kita ikut dia, ya sudah, jadi dapat kita bacaan imam menjadi tanggungan dia menanggung bacaan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Sholat hari raya, dua rakaat sederhana dan yang mana nih? Jangan kebolak-balik. Jadi sholat yang disunnahkan yang gabungan dengan 2 hari itu 5 kan? Ada 5, bukan rakaat, beda. Ada 5 sholat. 1, 2 hari raya, 2 gerhana, dan 1 hujan, minta hujan istisqa. Kondisinya itu kalau sholat itu kan berjamaah ya, kebanyakan bisa tanpa jamaah gitu, karena kita yang kan berhala tiba-tiba biasanya masih ketemu masyarakat, kita sudah tahu udah tahu mereka kerja atau apa itu, karena kita itu masyarakat, ada sebenarnya kita sholat. Terus masalah yang di kita di Indonesia itu sering ada perbedaan waktu antara penentuan hari jadwal hari rayanya antara pemerintah dan ormas juga yang di
diminta kita nggak ikut. Beda. Di ormas kita nggak ikut, nggak ada yang mana kita ikut ke yang selain sebenarnya selain berjamaah atau kita boleh Sendiri. Oke. Pertanyaannya, di dalam sholat yang disebutkan tadi itu memang sholat untuk dikerjakan secara berjamaah. Kenapa? Karena di sholat yang 5 disebutkan tadi itu ada khutbah. Ya. Sholat 2 hari raya ada khutbahnya. Sholat kusuf juga ada khutbahnya. Sholat gerhana itu kan ada khutbahnya kan? Setelah sholat khutbah itu, ya dong. Kemudian istisqa juga sama. Minta hujan ada khutbahnya gitu. Nah, karena ada khutbah, ya memang berjamaah Pak. Gak mungkin kita sholat sendiri. Jamaah nggak ada orang. Ya dong, ya berjamaah. Tapi pertanyaan, bolehkah sholat itu kita kerjakan sendirian? Jawab, boleh. Ya. Berarti apakah ada khutbah? Kalau ya kagak ada khutbahnya. Kalau sholat sendiri mau khutbah sama siapa? Gitu kan? Nggak ada orang, kita sendiri, boleh. Misalnya suatu saat kita dalam safar, nggak kebagian sholat id misalnya kan, sholat sendiri, ya karena kondisinya seperti itu ya boleh. Ya, sholat kusuf juga sama, begitu Pak. Bedanya kalau dilaksanakan sendiri nggak ada khutbah gitu aja, tapi ditekankan berjamaah. Apakah khutbah itu adalah rukun? Tidak. Ya, khutbah itu sunnah. Jadi khutbah itu dalam sholat yang disebutkan adalah sunnah, bukan rukun. Ya, rukunnya dalam sholatnya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Beda dengan Jumat. Ya, kalau Jumat ya nggak ada khutbahnya, sholat duhur Pak. Gitu. Baik, bisa ya Mas ya intinya. Bisa. Tapi itu kondisi-kondisi tertentu. Kalau ada jamaah berjamaah. Lagi. Baik, kita lanjut. Wa thalathu nawafila muakkadatun. Dan berikut adalah 3 salat yang ditekankan untuk dikerjakan. Salat 3 untuk dikerjakan. Jadi tadi katanya nawafil. Nah, di sini ada keterangan di dalam matan Abu Suja. Ai ba'dan nawafili. Maksudnya salat setelah nawafil yang masih juga muakkad. Paham nggak? Kalau di keterangan matangnya disebutkan wa thalathu nawafil muakkadatun, dan 3 salat nawafil yang ditekankan. Loh, tadi bukannya nawafil yang 17 rakaat tadi gitu kan? 10 rakaat tadi yang muakkad ya, nawafil yang muakkad, nawafil yang ini 17, yang muakkad itu 10 atau 12 gitu ya. Gak bingung ya? Bingung nggak? Ada sholat nawafil. Nawafil itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Paham? Ya, sholat rawatib ya. Nah, sholat rawatib itu ada 17 rakaat tadi. Itu yang mengiringi sholat fardu 17. Yang ditekankan itu ada 10 seperti riwayat Imam Ibnu Umar ya. 10 tadi. 10 itu apa? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib, setelah isya. Itu muakkad 10. Berdasarkan riwayat yang lain itu 12. 12-nya apa? Sebelum zuhur 4 rakaat. Itu aja bedanya. Tapi penyebutan waktunya sama. Sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Ya. Adapun sholat sebelum asar, sholat sebelum maghrib, ya, itu ada juga rawatib tapi tidak muakkad, paham nggak? Tidak ditekankan. Ya. Bahkan tadi sebelum isya tadi disebutkan, ya, itu tidak muakkad. Nah, ini disebutkan di sini wa thalathu nawafil muakkadat. Ada 3 sholat yang juga nawafil muakkad juga.
maksudnya adalah sholat setelah sholat nawafil. Jadi setelah sholat nawafil yang dituntut untuk dikerjakan, ya, allati tatlubu fiha al-jamaah wa nawafilur rawatib at-tabi'atu lil faraid, dan nawafil yang mengikuti rawatib itu yang mengikuti salat fardu, ya. Itu apa? Yakni ada salat malam. Yang pertama salatul lail, yakni salat malam. Yang kedua salatul duha, salat duha. Salat malam itu di sini ada dalil dari Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suila ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu salati afdal ba'dal maktubah? Salat apa yang lebih utama setelah salat maktubah? Qal, Rasulullah menjawab, as-salatu fi jawfil lail, salat di pertengahan malam. Yaitu dalil salat malam. Kemudian yang kedua ada salatul duha, yakni salat duha. Salat duha itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Yakni kata Abu Hurairah, telah mewasiatkan kepadaku khalili, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 wasiat. Apa itu? Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin, yakni berpuasa 3 hari di setiap bulan. Maka kalau bisa usahakan setiap bulan itu kita puasa sunnah minimal berapa? 3 hari minimal. Ya. Kapan dikerjakan? Boleh pertengahan bulan, disebut sebagai ayyamul bid. Ya, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Pokoknya 3 hari. Atau boleh ngambil Senin aja. Ya, Senin, udah 4 itu. Pokoknya minimal 3 hari kita jaga. Jadi jangan sampai kita itu tahu puasa ya Ramadan, ya jangan. Itu mah dulu masih kecil, iya tahu puasa ya Ramadan. Kalau udah gede begini ya jangan cuma Ramadan, ya ada sholat puasa selain Ramadan. 3 hari setiap bulan puasa. Kemudian yang kedua, wa raka'atay duha, yakni ada 2 rakaat duha. Nah, 2 rakaat duha. Yang ketiga dari Abu Hurairah itu penjelasannya apa, dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa an autira qabla an anam, dan agar aku berwitir sebelum tidur, ya. Jadi yang ketiga adalah salat witir. Jadi 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, apa itu? 1, puasa 3 hari setiap bulan. 2, salat duha. 3, salat witir. Ini kalau bisa jangan ditinggal, gitu, ya. Nah, itu dalil tentang salat duha. Kemudian yang ketiga, salat yang ditekankan juga setelah salat lail, salat duha. Kemudian ada salatut tarawih, yakni salat tarawih. Salat tarawih itu adalah apa? Di sini disebutkan wa tusamma qiyamu Ramadan, disebut juga namanya adalah salat qiyam Ramadan, gitu ya, salat Ramadan. Wa hiya 20 raka'atin, ya. Dan itu 20, berapa itu? 20 rakaat. Fi kulli lailatin min layali Ramadan, di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Yusalli kulla rak'ataini bitaslimatin, dan salat pelaksanaannya 2 rakaat, ya, salam, gitu. Wa waqtuha, dan waktunya itu baina salatil isya'i, antara salat isya wa salatil fajri, dan salat subuh. Jadi waktunya di situ. Wa tusalli qabla al-witr, dan pelaksanaannya, ya, salat sebelum witir, gitu, ya. Jadi pelaksanaan salat tarawih itu
Kapan? Ya setelah Isya. Ya. Waktunya sampai kapan? Ya pokoknya sebelum waktu subuh masuk. Dan pelaksanaannya itu sebelum sholat witir. Gitu. Pelaksanaannya. Ya. Di sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang berapa? 20 rakaat. Ya. Ada yang melaksanakan selain itu boleh. Ya, karena memang ada dalil-dalil yang melatar belakanginya. Boleh. Ada yang kurang, ada yang ambil 11, ada mengambil berapa? 8, ada yang lebih, boleh. Ya, intinya disimpulkan tidak ada pembatasan dalam rakaat salat qiyam Ramadan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Ini tambahan pembahasan. Kita akan masuk kepada subbab berikutnya, bab baru, ya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke berikutnya, saya kasih jeda kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Harus kalau tidur dulu, kalau kita bisa tidur malam itu kita nikmati, tapi kita bisa tidur boleh. Oke. Bagaimana dengan sholat tahajud? Ya. Jadi memang tadi saya nggak baca semua dalilnya, maksudnya sebagian dalil saya yang saya bacakan, yang dipaparkan dengan pertimbangan beberapa pertimbangan. Ya. Nah ini disebutkan sholat tahajud bagaimana? Memang di sini dikatakan wa tusamma qiyamul lail, disebut sebagai qiyamul lail itu wa tahajjudu in fa'alta ba'dan naum. Jadi qiyamul lail itu dikatakan namanya tahajud ya, in fa'alta jika engkau mengerjakan ba'dan naum setelah tidur. Dalilnya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malam itu maka bertahajudlah bihi dengannya nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai tambahan bagi engkau, gitu, bagi kamu. Nah, ini sebutannya begitu. Dan bagaimana kalau kita ini lagi nggak bisa tidur? Pertanyaan gitu. Apakah harus tidur? Jadi kalau dilihat dalil yang disebutkan di sini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, itu tidak ada keterangan tidurnya. Ya, tidak ada teks yang menyatakan tidur, ya. Tapi itu menunjukkan ya pengertian tidur itu karena memang Rasulullah itu mengerjakan sholat malam itu tidur dulu gitu Pak. Kenapa? Karena Rasulullah itu adil ya, memberikan juga kesempatan bagi diri untuk beristirahat. Jadi tidak kemudian sepanjang malam begadang ya, sholat, nggak begitu. Bahkan itu ditegur. Ya, Rasulullah pernah menegur ya. Ada 3 orang itu datang ke rumah Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi tapi nggak ada. Akhirnya berjumpa dengan istri Nabi. Terus bertanya 3 orang ini tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Digambarkan ibadah Nabi itu kalau berdiri lama dan begitulah. Lalu mereka menganggap remeh diri-diri mereka. Oh, kalau saya ini apalah kalau gitu. Nah, bagaimana bisa menyaingi sehingga, maksudnya mencapai derajat Nabi itu, ingin. Akhirnya yang satu ngomong, oh kalau begitu saya tiap malam tidak akan tidur. Saya mau sholat terus tiap malam. Kata yang satunya, saya siang nggak akan pernah makan. Selamanya saya akan puasa. Itu. Kemudian yang satu lagi, kalau begitu saya nggak mau disibukkan oleh urusan rumah tangga, saya nggak mau menikah. Rasulullah datang, istrinya ngabarin, tadi ada orang datang ke sini, ingin tahu tentang ibadahmu bagaimana, aku gambarkan. Lalu yang satu ngomong begini, Rasulullah susul itu orang yang itu ke masjid. Siapa tadi yang ngomong begini begitu? Ya,
Akhirnya Nabi ngomong, aku ini adalah orang yang paling takwa. Aku sholat, aku juga tidur. Gitu. Aku puasa, tapi aku juga berbuka. Jadi nggak sepanjang tahun terus puasa kagak, nggak sepanjang malam tidur enggak. Aku juga menikah katanya. Makanya kemudian nanti hadisnya itu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku, kata Nabi begitu. Nah, sehingga dari hadis itu dipahami orang melaksanakan sholat di tengah malam itu tidur, karena Nabi insaf ya, adil terhadap dirinya, biar istirahat badan ini ya, begitu tidur, nah nanti tengah malam bisa bangun. Tapi persoalannya tadi itu minum kopi kebanyakan, jadi nggak bisa tidur. Gimana nih ya? Dipaksa tidur juga nggak bisa. Apakah tidak ada sholat tahajud bagi kita? Enggak, tetap ada, bisa. Makanya yang disebut tahajud itu adalah sholat fi jaufil lail, kata Nabi. Tadi disebutkan sholat apa yang paling afdol? Sholat yang dikerjakan di pertengahan malam. Sehingga sholat tahajud itu sebenarnya adalah sholat yang dikerjakan di tengah malam. Jadi kalau sudah masuk pertengahan malam itu sholat tahajud. Gitu, Pak. Itu istilah tahajudnya. Apakah harus tidur? Tidak harus, tidak syarat. Tapi lebih baik tidur, lebih utama. Paham? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sholat tahajud itu ada batasan, maksudnya Ya. Batasan waktunya. Waktu pelaksanaannya. Minimalis boleh atau minimal boleh, maksimal. Rokaatnya ya. Oh ya. Apakah witir ada batas rokaatnya? Betul ya. Witir ada batas rokaatnya. Tadi telah disebutkan tentang witir ini ya. Wahada aqallul witri, dan ini adalah seminimal-minimal witir. Berapa? 1 rakaat. 1 rakaat ya. Wa ausatuhu 3 rakaatin, dan pertengahannya itu 3 rakaat. Wa aktsaruhu, dan semaksimalnya 11 rakaatin, yakni 11 rakaat. Jadi jangan lebih lagi ya. Jadi silakan mau ambil yang mana? 1, 3 atau lebih, pokoknya semaksimal sampai 11 saja. Karena witir adalah namanya sendiri adalah ganjil, maka memang pelaksananya ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Harus ganjil. Ya. Kalau untuk sholat enggak ada batasan enggak? Ini nama rakaatnya. Sholat witir, Bukan sholat itu apa? tahajud. Tahajudnya. Apakah sholat tahajud ada rokaatnya? Apa ada batasan rokaatnya? Jadi memang disebutkan di dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu tidak pernah melakukan sholat malam ya di luar maupun di dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu disebutkan Bunda Aisyah. Makanya ada orang yang kemudian berpendapat kalau begitu sholat tarawih juga 11 rakaat gitu, karena disebutkan begitu. Tapi ada penjelasan yang lain, ya enggak. Kalau untuk sholat tarawih kan qiyamul lail. Jadi kalau qiyamul lail ya judulnya tidak ada pembatasan ya. Tapi Bapak yang mulia, bagi kita tentu akan lebih cakep ya kalau ngikutin Nabi SAW ya. Jadi bagaimana? Jadi kita sholat tahajud atau apa ya, berarti 10 lah paling maksimal, udah cakep lah ya. 1 witir gitu. Atau 8, 3 witir kayak gitu kan, ya kan? Tapi kalau mau nambah dan seterusnya, wallahu alam ya, sebagian membolehkan ya, sebagian ada yang tidak membolehkan. Itu wilayah khilaf memang ya. Tapi kalau berpegang dari teks hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya,
saya kira 11 rakaat sudah cukup ya sama witir ya. Kalau kita pengen lebih bagus, dipanjangin aja rakaatnya, Pak. Baca surahnya yang banyak. Ya, baca surah yang banyak. Karena Rasulullah itu disebutkan dalam hadis, beliau sholat malam itu, rakaat pertama, saya lupa, yang meriwayatkan ini Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi pernah ikut sholat bersama Nabi, sholat malam. Rakaat pertama, beliau baca surah Al-Baqarah. Kirain 100 ayat mau ruku. Paling 100 ayat nih, ayat ke 100 mau ruku. Ternyata enggak, tembus, Pak. Ini baru rakaat 1, belum ruku. 100 ayat tembus. Sampai akhir ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa? 285 kalau nggak salah ya. Hah? Mana ada 206, Pak? Wong apa yang itu apa yang kita baca ayat kursi saja itu 255. Ayat 255. Al-Baqarah itu saya ingat saya 286 kalau nggak salah ya. 289 ya. Nah, 289. Nah, jadi Al-Baqarah 289. Itu berapa juz? 2,5 juz. 2,5 juz itu berarti berapa halaman? Kalau yang Al-Quran pojok standar 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Berarti 2 juz itu yang 40 halaman. Kalau 2,5 50 halaman. Begitu rakaat yang itu tadi baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu kan. Sampai terakhir disangkanya mau ruku, ternyata nambah Rasulullah ke surah Ali Imran dalam hadis ya. Surah yang ketiga apa? Ali Imran ya. Oh berarti An-Nisa ya. Ya Rasulullah membaca surah An-Nisa. Ya. Kemudian setelah An-Nisa selesai tembus baru surah Ali Imran. Gitu. Loh, bukannya Ali Imran duluan? Dalam riwayat itu enggak, ya, An-Nisa duluan. Nah, ini kemudian dipahami oleh Syekh Taqiyuddin Adamhani rahimahullah taala dalam kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah, pengurutan urutan surah dalam Quran itu adalah dalilnya ijma' sahabat gitu. Karena Rasulullah itu membaca begitu. Sehingga kalau pengen lama sholatnya, dipanjangin aja baca surahnya. Ya, nah, itu kira-kira 2 rakaat udah subuh itu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak yang mulia, karena udah waktu Isya, mohon maaf, nanti kita baru lanjut di bulan depan ya. Jadi pasal barunya kita akan baca di bulan depan, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita Muslim di Palestina maupun dimanapun berada. Dan kita minta kepada Allah agar Allah menyegarkan pertolongannya dengan tegak syariah secara sempurna di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-mu'minin. Allahumma ansur aslam ikhwanana fi Gazzah, Filistin wa fi kulli sa'iri bilad fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rashidatan ala minhajin nubuwah tu'azzu biha al-islam wa ahlah wa tudhillu biha al-kuffar wa ahlah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.